Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Senang bisa bertemu ya, berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita tetap belajar setia kepada Tuhan karena Tuhan adalah Bapa yang setia. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan katakan dengan iman, Bapa Kau setia. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari hati. Haleluya. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Haleluya Yesus. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Dia Bapa yang setia. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kau setia Tuhan. Kau selalu tunjukkan kasih setiamu. Kau menjagai kami anak-anakmu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau belajar setiamu. Kami mau belajar menyenangkan hati Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang Engkau sayangi. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Kami ada di tempat ini, kami dapat berkumpul satu dengan yang lain. Kami Amin. rindu untuk memuji dan membesarkan namamu, Amin. karena Engkau yang layak terima semua pujian itu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Haleluya. ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami. Amin. Kami siap memuji dan membesarkan namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merasakannya itu saat hari ini, hari-hari yang kita lalui, bahkan hari-hari yang akan datang. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati
yang memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota benteng kita. Kita naikkan pujian ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kota benteng kita. Kita tidak perlu takut ya. Untuk itu kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Haleluya. Haleluya. Tak dapat
Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, pegangan tanganmu. Sekalipun aku harus melewati malu, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku berduka dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku, tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati malu, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku berduka dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati malu, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku berduka dalam hidupku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku berduka dalam hidupku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku berduka dalam hidupku. Ku berduka dalam hidupku. Ibu kami masuk di dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan kembali menerima firman-Mu. Tuhan, sebelumnya ampuni segala kelemahan kekurangan dosa salah kami. Terlebih sucikan hati dan pikiran kami agar firman yang akan disampaikan boleh masuk dan tertanam di tanah hati kami yang subur. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau melayakan dan Engkau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, dan bersyukur buat anugerah Tuhan, ya, sungguh luar biasa untuk
pagi ini kursi semua terisi, puji Tuhan, gak ada yang cancel ya. Nah, sudah terkasih Tuhan, suatu pujian yang membawa kita untuk senantiasa memandang Tuhan, ya. Karena kita perlu Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, khususnya ya, hari-hari di mana ya, saat ini saudara terkasih Tuhan, perkara-perkara ya, yang sulit mewarnai kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Namun satu perkara, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, ya, percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat sedikit firman Tuhan, bagaimana supaya kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, karena kita perlu Tuhan siap dalam segala keadaan. Ya, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya dipersiapkan untuk menghadapi segala keadaan. Ya, kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dalam hal ini menjadi satu pengalaman saudara dan saya, seperti apa yang menjadi pengalaman Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-12 dan 13. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, saudara, dua kata ya, kekurangan dari kata dasar kurang dan kelimpahan kata dasarnya limpah. Saya percaya kita semua ya, paham kata kekurangan dan kata kelimpahan ini. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kekurangan maupun kelimpahan ini merupakan kata sifat ya, yang mengacu kepada suatu keadaan atau kondisi dalam kehidupan kita manusia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kata kekurangan ya, kata kekurangan, saya lihat bagaimana bahasa aslinya itu bahasa Yunani, saudara. Di situ ditulis tapeino, ya, bukan tape ketan. Ya. Tape ketannya tetangganya Bu Sukiran enak. Nah, tapeino artinya, saudara, merendahkan. Ya. Artinya meratakan. Arti yang lain merendahkan dalam kurung status. Ya. Demikian juga arti yang lain merendahkan diri. Arti yang lain hidup sederhana. Ya. Dan kata yang lain mendisiplinkan diri. Dan ada arti yang lain adalah mempermalukan. Nah, saudara terkasih Tuhan, kalau saya mencermati arti daripada kekurangan yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini, saat kondisi saudara dan saya mengalami yang namanya kekurangan, kalau kita artikan dalam arti-arti yang dalam ya, kamus bahasa Yunani ini, saudara, ya, orang bisa merasa rendah,
ya. Apalagi saudara, nah, karena survei membuktikan, ya, saya belajar, ya, melayani pekerjaan Tuhan semampu dan minta pimpinan Tuhan. Ya. Saatnya sidang jemaat, ya, mengalami permasalahan demi permasalahan, kadangkala kita memang tidak memahami satu dengan yang lain. Tetapi, ya, kondisi orang dalam menghadapi permasalahan, khususnya dalam hal kekurangan, akan, ya, hati ini jadi jadi sensitif. Nah, saudara terkasih Tuhan, saat orang melihat, ya, sampai orang katakan, oh Om Filipus itu sekarang pilih kasih, yang dilayani, yang dibesuki orang-orang sing, nah, mulai yang kaya. Sementara aku yang, nah, mulai kata kurang ini disangkut pautkan dalam kehidupan pribadi-pribadi. Karena aku orang yang kurang, karena aku orang yang nggak punya, so mulai sudah nggak dianggap. Nah, saudara, oleh karena apa? Keadaan, kondisi yang kekurangan ini, saudara, ya, membuat orang bisa merasakan sesuatu yang rendah. Aku direndahkan. Bahkan, saudara, nah, kalau arti meratakan, nah, seperti kalau kita sudah jatuh, ya, dari posisi kita ada di tangga, nggak tahu tangga yang keberapa, tetapi namanya tangga akan lebih dari, ya, rata-rata tanah. Tetapi begitu keadaan kita mengalami jatuh dari tangga, akhirnya posisi kita rata dengan tanah. Apalagi sampai kalau orang itu merasakan sudah jatuh, ketimpa tangga, ketendang orang, masuk got. Nah, bukan hanya rata dengan tanah, tetapi sampai jegur dekut gitu, saudara. Nah, istilahnya sorone, aduh sampai, nah kalau di Jawa Tengah, ya saudara, kalau sampai soro gitu, saking sorone jadi apa, saudara? Soru, ya kan? Nah, saudara terkadang Tuhan, ya. Misalnya kalau makanan itu enak, saking enaknya jadi apa, saudara? Eni, enggak, saudara. Enuk, saudara. Enuk pol. Nah, kalau Jawa Tengah, saudara. Nah, saudara terkasih Tuhan, keadaan, saudara, di sini sampai meratakan. Nah, saudara, ada kalimat yang lain, arti yang lain adalah merendahkan dalam, ya, kurung status seseorang. Nah, saudara terkasih Tuhan, ini arti kata kekurangan. Tetapi sebaliknya, saudara, arti kata kelimpahan, ya, dari kata arti dan bahasa aslinya perisewo. Nah, saudara terkasih Tuhan, artinya berlebih, artinya berlebihan, artinya berlimpah-limpah, artinya bertambah, artinya maju, dan arti yang lain ada keuntungan. Ini kata kelimpahan, sudah terkasih Tuhan. Nah, sehingga dengan dua kata ini kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk melihat bagaimana keadaan hidup kita masing-masing pribadi. Saudara terkasih Tuhan, kalau kata kelimpahan saat ini, saudara, ya, orang mengalami bukan kata kelimpahan, tetapi justru mengalami yang namanya kekurangan. Kalau kita melihat masa pandemi, ya,
mulai bulan Maret. Bulan Maret, April sampai sekarang. Nah, saudara terkasih Tuhan, keluh kesah ada dalam kehidupan setiap orang, entah itu orang yang punya status kedudukan yang tinggi sampai kita orang-orang biasa alami yang namanya kekurangan. Saudara terkasih Tuhan, sehingga saudara terkasih Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita kondisi seperti ini. Paulus sudah mengalami, Paulus sudah merasakan, tetapi puji Tuhan dalam kondisi hal seperti ini, Rasul Paulus dapat menjalaninya. Karena saudara, kemungkinan yang terjadi, entah itu kekurangan atau kelimpahan, bisa membuat seseorang juga bisa oleng, bisa mengalami masalah. Orang mengalami kelimpahan yang drastis. Orang mengalami seperti mendapatkan rezeki nomplok. Kalau nggak siap, justru malah bingung, saudara. Malah bingung dan malah jadi stres. Karena pernah saya melihat begitu orang mempunyai uang banyak, bingung, meh tak deleng di mana, mau simpan di mana. Oleh karena mendengar bagaimana disimpan di rumah, uang kertas bisa dimakan rayap, sampai orang berapa juta dibuka loh dipangan rayap, dibawa ke bank, nggak bisa, hanya sekian persen bisa begitu yang dikrokot itu cuma yang bagian pinggir-pinggir pucuk-pucuk, tetapi kalau sampai setengah, nggak laku. Simpan di rumah dipangan rayap, disimpan di bank, banknya dilikuidasi. Waktu zaman tahun 97-98 dilikuidasi, uang nggak bisa balik, disimpan em-eman, nggak bisa balik. Ternyata dalam keadaan kelimpahan bisa orang juga mengalami stres, mengalami masalah, apalagi yang namanya kekurangan. Masalah muncul. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, Rasul Paulus alami dan tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, karena ayat yang ke-13. Apa saudara? Ayat yang ke-13, segala perkara. Nah, perkara ini mengacu kepada perkara keadaan yang berlebihan ataupun keadaan yang kekurangan. Paulus bisa menghadapinya, dapat ditanggung, dia katakan di sini, saudara. Di dalam siapa? Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah, saudara terkasih Tuhan, saya melihat kata kutanggung, saudara, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung. Kata kutanggung dari bahasa aslinya adalah isquo. Nah, isquo artinya mempunyai kekuatan. Artinya mempunyai kuasa. Artinya sanggup, artinya menjadi sehat, dan ada arti yang lain mempunyai arti, artinya yang lain adalah berguna. Nah, saudara terkasih Tuhan, ini kata kutanggung, jadi Paulus katakan kalau segala perkara baik kelimpahan maupun kekurangan tadi, ia dapat menjalaninya, ia dapat menanggungnya, artinya ia mendapatkan kekuatan. Saat memiliki kelimpahan, ia tetap kuat, ia tetap mampu, nggak bingung, saudara, nggak bingung dengan kekayaan yang ada. Saat kekurangan pun juga tidak bingung, saudara. Saudara terkasih Tuhan, kenapa? Karena ia mempunyai kekuatan, dan artinya yang lain adalah mempunyai
kuasa. Saudara terkasih Tuhan, kalau kita melihatnya, coba saudara-saudara pergi ke BCA, datang ambil uang kas gereja, misalnya yang dipegang oleh Bu Nini, ya, disimpan di BCA. Nah, saudara ambilnya, walaupun di situ ada Pak Firman, di situ ada Meme yang kerja di BCA, ya, mau ambil uang kas gereja. Nah, sudah terkasih Tuhan akan ditolak sama Meme. Loh, uangnya siapa? Loh, uang gereja itu uangnya banyak orang loh, Nah, Om Asep yang ngambil, nggak bisa, nggak bisa. Aku juga ada uangku di situ loh, nggak bisa, Om, nggak bisa. Nah, oleh karena apa, saudara? Saya ingat saat saya sekolah Alkitab di Batu, saya bisa mengambil uang siswa-siswi yang jumlahnya 400 lebih orang. Saya bisa ambil uang itu. Nah, sehingga saat anak-anak itu, siswa-siswi, Kak, saya perlu uang. Karena siswa-siswi nggak bisa keluar, sehingga mereka minta untuk saya ngambil. Akhirnya saya pergi ke BCA. Saya minta, Mbak, saya mau ambil uang ini anak-anaknya. Oh ya Pak, saya dilayani saudara. Nah, mau ambil berapa Pak? Nah, itu ada slip-slipnya. Oh, ada yang 1 juta. Oh, ada yang 5 juta. Oh, ada yang 2,5 juta. Oh ya Pak, sebentar ya Pak, tunggu. Begitu saya antre, suruh tunggu, belakang saya langsung dikasih pagar, saudara. Supaya orang nggak ada di belakang saya. Kenapa? Karena lama. Karena saya ngambil uang banyak, saudara. Kok bisa? Karena sekolah Alkitab memberikan kuasa kepada saya. Kalau ada anak-anak sekolah Alkitab ngambil uang, ada staf yang mau ambil. Surat kuasa saya ada di kantor BCA Batu. Nah, sehingga saya ngambil, saudara. Bisa, karena apa? Ada kuasa. Sehingga dengan kuasa itu saya mampu mengambilnya, tetapi dengan catatan, dengan tetap buku. Nah, buku itu saya ambil. Nah, dengan buku anak-anak atau siswa-siswi, saya kasihkan dan di situ ada slipnya, langsung. Saya dapatkan itu. Oleh karena apa? Ada kuasa. Sehingga kalau saudara dan saya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah yang mampu untuk kita menanggung segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan, kami hamba Tuhan, saudara. Kalau namanya sharing, kita ya sebagai hamba Tuhan ya, iya. Kenapa? Hamba Tuhan itu adalah seseorang yang luar biasa. Hidup dalam keadaan mampu karena Tuhan. Pernah hidupnya keleleran, tidur di tenda, tidur di pinggir jalan karena masuk ke pedalaman itu, keluar malam, pulang tiba di tempatnya juga malam. Kalau kecapean ya sudah di pinggir jalan. Sampai waktu saya di Kalimantan, pokoknya Kak, kalau pergi sudah bawa obor sama parang. Terus harus pakai jaket, celana panjang, sepatu. Jangan sampai celana pendek. Orang kan, wah enak ngisi celana pendek. Sandal jepit aja nggak apa-apa. Oh bisa ditemploki, saudara. Lintah gak kroso. Tahu-tahu nanti lintah itu sudah gemuk-gemuk, saudara. Karena nyedot darah kita. Nah, teman saya di Kalimantan, nanti Kak, kapan-kapan kita masuk ke pedalaman. Saya mandok-mandok tapi nggak jawab, saudara. Mandok-mandok, oh saudara. Nah, kenapa? Nah, saya langsung pikir, aduh, kayak sorone pelayanan di Jawa masih enak daripada pelayanan di Kalimantan, di pelosok-pelosok. Orang bilang seperti itu. Tetapi teman-teman saya, enggak Kak, makanya buktinya saya di Kalimantan tetap bertahan karena memang enak di sana. Nah, saudara. Tetapi saya katakan
Di mana Tuhan panggil, di mana Tuhan tempatkan, kita sanggup menanggungnya karena ada kekuatan Tuhan. Kalau semua melayani di kota-kota, siapa sih melayani jiwa-jiwa di desa? Siapa yang melayani di pelosok-pelosok? Makanya Tuhan sumber kekuatan untuk setiap hamba-hamba Tuhan bisa menanggung dalam segala keadaan. Pernah tidur di hotel kelas melati, tapi pernah tidur di hotel yang berbintang-bintang, ya, sampai bintang 7 yang terpercaya, pusing saudara. Saya ingat waktu Mubes tahun 2000 saudara, di Jakarta, ya. Orang-orang dari pedalaman, ya, apa, ya, katanya hotel itu enak, ya, tidurnya nyaman. Ternyata nggak enak. Enak tidur di rumah sendiri di balai-balai. Ya. Kenapa Om? Saya tanya. Ya. Katanya hotel mewah, ya. Saya tidur kedinginan minta ampun. Ya. Bahkan saat saya, ya, maaf BAB ke toilet, nggak ada air. Saya nggak betah, nggak ada gayung di situ. Nah, sudah terkasih Tuhan. Sehingga, nah, kami hamba Tuhan, waktu itu saya dari Bandung, saudara. Ya. Om, ini Om, ya, AC bisa ya, naik turunkan, bahkan bisa dimatikan. Nah, terus nggak ada selimutnya. Nah, ini Om, nah, bed cover, saudara. Ya. Ini, oh, jadi harus masuk di situ. Iya. Terus, nah, ada yang nunggu, saudaranya, nunggu. Loh Om, kok nggak belum masuk kamar? Ini sudah mau acara. Gimana? Nggak bisa masuk ke kamar. Nah, loh kuncinya nggak dikasih kunci, cuma dikasih kartu. Loh ya ini Om, kartunya tinggal ditempel di sini. Oh, nah, bingung saudara. Sehingga mulai dari situ mulai belajar. Kita Om, hamba-hamba Tuhan, ya, sanggup Tuhan berikan kekuatan untuk kita dapat melakukan dan menjalani segala sesuatu, baik kekurangan maupun dalam kelimpahan. Dari, ya, gubuk sekalipun kita bisa menjalani, bisa tidur. Demikian juga tidur di hotel yang berbintang, kita tetap bisa menjalaninya. Kalau nggak tahu Om, tanya Om sama, ya, pegawainya di resepsionis. Oh iya gitu ya, iya terima kasih ya. Nah, saudara terkasih Tuhan, dalam segala keadaan bisa, ya. Dan pengalaman Rasul Paulus ini mengajarkan kepada saudara dan saya untuk juga siap menghadapi segala keadaan, ya. Saudara terkasih Tuhan, baik keadaan kelimpahan maupun keadaan kekurangan. Sehingga melalui perkara ini, ya, kita diajar untuk siap menghadapi segala keadaan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kuasa untuk kita dapat menanggung, artinya mampu menjalani segala sesuatu. Nah, terus bagaimana untuk kita dapat menyikapi segala keadaan? Bagaimana tindakan kita untuk mampu menyikapi segala keadaan tersebut, baik kelimpahan maupun kekurangan? Nah, kita akan lihat, saudara, satu contoh bagaimana kita menyikapi segala keadaan tersebut dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25 sampai 32. Di sini satu keadaan, baik kelimpahan maupun kekurangan yang mengakibatkan kelaparan yang terjadi di Mesir. Kejadian 41 mulai ayat yang ke-25. Di sini katakan, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga.
Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri itu karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Nah, saudara terkasih Tuhan, satu mimpi yang merupakan satu nubuatan, artinya yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, saudara terkasih Tuhan, Fir'aun bermimpi, ya, dan mimpi itu bingung apa artinya. Memang saudara, ya, mimpi itu, ya, kalau orang, ya, tahu primbon, saudara, ya, saya ingat tahun 70-an, saudara, ya, begitu mimpi apa, wes, mimpi apa, wah, aku mimpi iki, oh ya wes, pasangan nomere, nah saudara, nah, langsung pasang nomor, nah. Entok BT, apa BT? Apa BT bu? BT itu buntute. 2 nomor di belakang, saudara. Nah, langsung entok. Nah, kalau 2 nomor sekian ribu. Nah, entok 4 nomor sekian ribu, saudara. Nah, sudah terkasih Tuhan. Nah, sudah terkasih Tuhan. Apa mimpi tadi malam? Nah, mbok gak mimpi, oh berarti ya gak jedul. Nah, sudah terkasih Tuhan. Mimpi kalau ada artinya, nah saudara, apalagi orang Jawa, saudara. Mimpi untune goyang-goyang, saudara. Ya. Kalau mimpi untune goyang, apa artinya? Apa saudara? Ada saudaranya yang sakit. Nah, kalau sampai goyang-goyang terus putul, ada keluarganya yang meninggal. Nah, ada orang katakan, iya katanya, iya gitu, ya percaya, ya enggak. Nah, sudah terkasih Tuhan. Wes, pokoknya mimpi kembangi wong turu. Nah, tetapi saudara, Fir'aun mimpi, bingung apa ya iki ya. Sudah terkasih Tuhan, tetapi begitu dia mimpi itu, dia penasaran, ya. Sehingga begitu penasaran itu gak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Tetapi begitu, ya, Yusuf mengartikan, ya, bagaimana artinya sesuatu yang akan Tuhan izinkan terjadi, yaitu masa kelimpahan dan masa kelaparan. Nah, saudara terkasih Tuhan, sehingga 2 keadaan ini akan diperhadapkan di Mesir. Karena umat Allah saat itu ada di sana, saudara. Dan kalau saat ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, di depan kita, di masa-masa yang akan datang, Tuhan izinkan 2 keadaan ini, ya. Berarti ada maksud Tuhan supaya kita seperti Rasul Paulus, dalam keadaan apapun kita dapat menanggungnya. Artinya kita mendapatkan kekuatan untuk sanggup menjalani sesuatu yang Tuhan izinkan. Ada amin?
Nah, saudara terkasih Tuhan, sekarang bagaimana? Di sini firman Tuhan mengajarkan melalui apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi bukan saenak udele dewi, saudara. Tetapi sesuai apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya untuk dia sampaikan tentang hal yang akan Tuhan kerjakan. Dan mimpi itu sampai 2 kali arti yang sama, berarti memang Tuhan sudah tetapkan itu. Dan akan terjadi karena Tuhan akan mengerjakannya. Nah, sehingga dalam menyikapi hal yang pertama dulu, saudara, yang pertama adalah keadaan berkelimpahan. Biasanya orang mau dengar berita, gimana beritanya, gimana keadaannya, bagaimana kabarnya. Mau dengar kabar yang baik dulu atau yang enggak dulu. Nah, saudara, kalau ditawarkan seperti itu, mau dengar berita yang baik dulu atau berita yang enggak enak, ya, tentunya yang enak dulu. Oh ya, enak ya. Wes ya, enak ya. Nah, sekarang enggak enaknya seperti ini. Sudah terkesan Tuhan. Nah, dua keadaan yang berbeda ini, yang seperti dua kutub yang berbeda ini, yang berlawanan ini, disampaikan karena akan terjadi. Bagaimana menyikapi saat kelimpahan? Bagaimana saat menghadapi kekurangan? Sampai kalau seseorang katakan, ya sudah mengalir saja. Nah, ada arti yang baik, kalau kita ambil mengalir saja, artinya keadaan berlimpah, oke, aku jalani. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kekurangan, oke, mengalir saja, ikuti kehendak Tuhan. Baik. Saudara terkasih Tuhan, tetapi yang gak baik saat orang katakan, dia mempunyai satu prinsip. Kalau saat ini berkat berkelimpahan, yo dientekno sekarang. Aku di kekayaan ini, aku berlimpah seperti ini. Ayo kita makan-makan, ayo kita nikmati. Terus besok ada berkat yang lain. Kalau itu memang iman, puji Tuhan. Tetapi iman yang Tuhan taruh meyakini bahwa besok Tuhan berikan kelimpahan, puji Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki prinsip yang salah, apa yang ada sekarang kita habiskan sekarang. Besok ada berkat Tuhan yang lain, puji Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab. Ada kalanya Tuhan katakan tunggu. Nah, kalau sekarang kita memiliki dan kita habiskan sekarang, sementara besok Tuhan gak menjawab kita, apa yang terjadi? Kita tidak sanggup menghadapi kelaparan. Nah, saudara terkasih Tuhan, yang pertama, saudara, untuk menyikapi dua keadaan ini, firman Tuhan melalui kitab Kejadian mengajarkan kepada kita. Yang pertama, menyikapinya dengan, sudah terkasih Tuhan, hati yang bijaksana. Menyikapi dengan hati yang bijaksana. Coba saudara lihat ayat yang ke-33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nah, artinya saudara, menghadapi masa kelimpahan 7 tahun ke depan dan menghadapi masa kelaparan 7 tahun berikutnya, bagaimana menyikapinya? Yusuf katakan, Tuhan harus angkat seseorang untuk dengan kebijaksanaannya, dengan akal budinya, ia dapat mengatur segala sesuatunya. Artinya,
7 tahun kelimpahan ke depan dan 7 tahun kelaparan ke depan harus disikapi dengan hati yang bijaksana. Makanya saya ajarkan kepada Bapak Saudara, apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya seizin Tuhan. Amin. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu saudara dan saya alami, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, menyertai setiap langkah demi langkah hidup kita untuk memberikan kesanggupan untuk kita menjalani perkara-perkara seperti itu. Makanya Yusuf katakan, Tuhan harus angkat seorang yang berakal budi dan bijaksana. Oleh karena apa? Dengan akal budi dan bijaksana itulah untuk dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita menghadapi situasi kondisi dengan ketidakkebijaksanaan, kita akan saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini karena gara-gara. Nah, saudara, apalagi kalau kita sudah katakan ini karena Tuhan, nah, sehingga tidak sedikit juga orang yang kecewa dengan Tuhan dan undur dari Tuhan. Sudah terkesan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, sikapi dengan akal budi dan kebijaksanaan. Dan intinya segala sesuatu yang terjadi, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia ada di pihak kita. Dan Rasul Paulus katakan, kalau Dia ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, sehingga segala sesuatu jalani dengan akal budi dan kebijaksanaan. Ini hal yang pertama, saudara. Jadi jangan saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi jalani dan kita bersikap bijaksana. Sekarang hal yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan cari kambing hitam, sopo sing salah. Tetapi cari solusinya. Karena keadaan ini sudah terjadi. Bagaimana? Ayo kita sikapi sama-sama. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat 34 dan 35. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan menjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, saudara terkesan Tuhan. Yang kedua, kita harus di sini saya tulis bertindak dengan pertimbangan yang tepat. Saya menulis begini, saudara. Mengapa saya tulis seperti itu? Karena Yusuf katakan Tuhan harus melalui orang-orang yang Tuhan angkat itu, mereka akan menentukan apa yang akan dikerjakan seluruh orang yang ada di Mesir dalam masa kelimpahan. Nah, untuk menghadapi masa kelaparan 7 tahun berikutnya, saudara kekasih Tuhan, dalam masa kelimpahan, namanya kelimpahan, kadang-kala orang sudah enak dengan apa yang ada. Saat musim buah misalnya, salah satunya musim buah naga. Nah, buah naga, saudara, di Krian harganya 15.000, paling murah 10.000. Tetapi saat kita melayat di keluarganya Mbak Betty di Banyuwangi,
Pas musim-musimnya ya, buah naga. Regane piro, saudara? Ya, 1.500. Paling mahal 2.500. Bahkan namanya beli, saudara. Wih, kok akeh men? Nah, jenenge orang sini, saudara, ndelok ndek kriyan regane sakmono, ya. Beli, ya. Manis, Bu. Oh, manis. Ayo toh, Om, diicipi. Ngicipi aja sampai kenyang, saudara. Ya. Sudah terkesan Tuhan, ya. Pas musimnya buah naga sama musim jambu. Jambu apa yang enggak ada isinya itu, saudara? Ya? Nah, kristal, jambu kristal. Nah, sudah terkesan Tuhan. Om ngicipi, Om. Ngicipi sampai akeh, saudara. Oh, gak apa-apa, Om. Berlimpah, Om. Nah, sudah terkesan Tuhan. Ya? Namanya berlimpah, orang enek. Namanya berlimpah, jadi barang gak berharga. Ya? Oleh karena berlimpah, sudah terkesan Tuhan, orang ya, setiap rumah ada buah, ya, buah naga, semuanya mau dikasihkan tonggo, ya, tonggo wis duwe dewi, bahkan sampai dibuang-buang. Ya. Berlimpah, saudara. Bagaimana menghadapi kelimpahan saat itu? Yusuf katakan, angkat orang yang akan ya, memanage, ya, akan mengatur segala sesuatu yang terjadi saat ini. Oke, Fir'aun. Setiap orang yang memiliki kelimpahan, karena semua orang berkelimpahan, saudara. Setiap orang yang berkelimpahan itu, setiap orang harus setor 1/5 dari kelimpahannya itu. Orang, saudara, namanya kelimpahan, 1/5-nya gak apa-apa. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena apa? Ini untuk menghadapi masa kelaparan 7 tahun berikutnya. Sudah terkesan Tuhan. Akhirnya betul semua orang di Mesir setor 1/5-nya. Sampai di Mesir, gudang-gudang, lumbung-lumbung penuh berlimpah. Ya. Sudah terkesan Tuhan. Dan begitu masa kelaparan, bahan makanan yang ada di lumbung dibuka lagi dan dinikmati oleh mereka kembali dalam masa 7 tahun kelaparan. Nah, sudah terkesan Tuhan, sehingga saya katakan di sini, bertindak dengan pertimbangan yang tepat. Artinya, apa yang kita terima, apa yang kita rasakan dalam kelimpahan, ya, untuk membuat kita ya, memanage apa yang akan kita hadapi dalam keadaan yang tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi. Ya. Makanya saudara, ya, mengapa pemerintah ya, mengajarkan untuk orang juga menabung? Ya. Sudah terkesan Tuhan, ada seseorang katakan, bahkan itu seorang hamba Tuhan katakan dan saya katakan itu salah. Ya. Wes Om, ya, pokoknya kalau sekarang ini berkat melimpah, kita nikmati berkelimpahan ini. Entek ada sekarang, ya entek sekarang. Nah, terus besok, oh besok Tuhan sediakan lagi kok. Besok ada berkat melimpah lagi. Oke. Dan apa yang terjadi? Saat Tuhan izinkan gak ada. Apa yang terjadi? Nyileh rono, nyileh rene. Saya katakan dan itu sudah terpatri di hati saya. Gembala saya katakan. Ya. Jangan ya, ke rumah jemaat minta-minta. Karena pernah saudara, waktu saya TC di Salatiga, saya datang ke rumah jemaat karena saya diundang, ya, Brur, datang ke rumah ya Brur. Nah, ada berkat buat seluruh pengerja, ya. Jadi Brur yang wakili aja datang. Oh ya, iya Tante. Nah, saya datang ke rumahnya saudara. Bener, ini buat Om ini buat Om ini. Kan di Salatiga, ya, waktu itu saya masih umur 20-an saudara. Di Salatiga hamba Tuhan muda, semua walaupun orang tua, walaupun jenderal, ya, semua panggil Om. Ya. Oh, ini Om buat Om ini Om ini Om ini. Oh iya ya Om, ya Tante, ya terima kasih. Nah, gembala saya langsung tunggu di pinggir di depan pintu. Dari mana? Dari Tante ini Om, dari ini. Ngapain? Itu apa yang kamu bawa? Ini ada berkat buat seluruh pengerja. Sekali ya.
jangan ke keluarga jemaat. Ya. Kok om ya, namanya saya masih polos saudara, masih kemerah-merahan gitu. Om, saya ditelepon, saya suruh datang. Jangan diulangi lagi. Karena apa kata orang nanti? Kamu datang ke sana untuk minta, walaupun kamu disuruh datang untuk mengambilnya. Kalau itu memang berkat untuk kamu, jemaat akan datang ke pastor. Jemaat akan datang kepada gereja untuk memberikan. Sehingga namamu nggak tercoreng. Walaupun kamu datang motivasi untuk mengambil, karena memang itu hakmu diberikan oleh jemaat. Tetapi ada orang yang melihat, oh itu loh pengerja suka ke sana, oh pengerja itu loh suka ke sana. Karena apa? Karena minta, padahal disuruh datang. Padahal karena suruh ngambil. Nah, tetapi karena namanya orang, saudara, apa yang dilihatnya belum tentu itu yang terjadi, tetapi orang sudah menyimpulkan itu. Oh gitu om, iya. Papa mama mertua katakan, Filipus, ojo sampai jaluk-jaluk jemaat. Kalau kamu kurang, minta ke papa mama, telepon. Akhirnya saya doktrin istri saya. Kamu sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Oh ya sampai minta-minta papa mama. Kalau dikasih, ya syukur alhamdulillah. Kalau dikasih, ya syukur alhamdulillah. Tetapi ojo sampai minta. Kalau memang beliau tergerak, akan langsung kirim. Saya katakan, nah sudah tergerak Tuhan. Sehingga jangan sampai kita minta. Karena apa? Tuhan yang akan pelihara. Sampai nangis, saudara, kecilnya Karen, dia nangis gak di depan saya. Aku perlu enggak, saudara, di kamar mandi. Karena waktu itu saya nggak ada ke Surabaya. Nah, susunya Karen teh, nah, wes uangnya gak ono, saudara. Persembahan waktu itu cuma 18.500 rupiah. Tahun 2001-2002. Persembahan 18.500. Susu laktokin 29.000, gak cukup saudara. Sampai nangis, ngitung, baru habis ngitung. Ya kalau saya tahu, karena dia yang cerita. Begitu ngitung untuk beli susu kurang, kamar mandi nangis. Mungkin menyesali diri atau nggak tahu gimana saudara. Aduh nasib hamba Tuhan. Tetapi nggak sampai keluar dari mulut. Ada telepon saudara. Bu, Pak Philip ada. Suruh datang ke tempat saya. Nah, sudah terkasih Tuhan. Karena saya nggak bisa nganter. Pak Philip yang suruh datang. Begitu saya pulang dari Surabaya, saya katakan ini ada telepon. Suruh ngambil karena memang dia nggak bisa ke sini. Bukan jemaat, bukan jemaat. Karena dulu saya pernah sering melayani di persekutuan air mancur, saudara. Nah, ada jemaat air mancur itu. Ingat saya. Ternyata apa? Oh, ada berkat karena Karen waktu lahir belum nyambangi. Oh, ya wis ambil kado nih. Begitu ambil kadonya, lah kok ana amplope 100.000, saudara. Oh, langsung tukokno susune Karen, saudara. Nah, sudah terkasih Tuhan satu berkat. Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Sehingga saudara, kalau seseorang katakan berkat sekarang, ya habis sekarang, salah. Ada kalanya besok kita berdoa, Tuhan belum jawab, kita harus tunggu. Setidaknya ada simpanan untuk hal-hal yang mendesak. Sudah terkesan Tuhan. Sesuatu yang mendesak. Makanya saya ingat saudara. Segala sesuatu yang besok akan terjadi kita dapat menyikapinya. Potensi jawaban ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita mampu menyikapi segala sesuatu kalau kita apa yang terjadi sekarang kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Ini untuk besok, ini kalau sesuatu terjadi di depan.
Makanya melalui Yusuf, ya, Raja Fir'aun, ya, dalam kelimpahan setiap orang harus store 1/5. Nah, di situ disimpan di lumbung-lumbung. Setelah itu masa kelaparan dibuka untuk menjawab persoalan kelaparan. Ya. Sehingga saudara menyikapi segala sesuatu yang ketiga, ya, kalau kita bisa, ya, bertindak dengan pertimbangan yang tepat tadi. Ini untuk sekarang, ini untuk besok, ini untuk hal-hal yang tak terduga, ya, yang tak terduga. Maka hal yang ketiga, kita akan siap menghadapi segala keadaan. Istilahnya peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Tetapi payungnya nggak usah akeh-akeh. Nah, pokoknya setidaknya cukup, ya, untuk menghadapi sesuatu. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Nggak usah tunggu payung, nggak usah nyimpan payung segede-gede. Pokoknya cukup untuk menyikapi sesuatu yang terjadi. Hujan rintik, ya, hujan deras, tetapi tetap payung. Ya. Sudah terkejar Tuhan. Sehingga melalui perkara ini, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk siap menghadapi segala keadaan. Hal yang pertama harus sikapi dengan kebijaksanaan, jangan saling menyalahkan. Ya. Yang kedua kita harus, ya, sikapi bertindak dengan pertimbangan yang tepat. Ini untuk sekarang, ini untuk besok. Dan siaplah menghadapi segala keadaan karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu pasti menolong saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Katakan satu pujian, Engkau ada di setiap musim hidupku. Musim-musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi, untuk kita sanggup menghadapi perkara-perkara atau segala keadaan itu karena pertolongan Tuhan. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Katakan pujian ini, saudara, dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti tolong dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Katakan dengan iman, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu
Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan dengan iman, Engkau ada bersamaku. Sambil kita lihat keadaan kita. Engkau ada bersamaku. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan menopang kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Sumber kekuatan untuk kami mampu menghadapinya. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah demi langkah hidup kami. Haleluya. Bersamamu Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Yesus. Pertolongan-Mu ya dan amin. Tidak pernah terlambat, tidak pernah mendahului. Anugerah Tuhan terus dinyatakan. Haleluya, haleluya. Iman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Engkau berkenan atas kami untuk memberikan pertolongan kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Saudara, dua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, dua keadaan yang berbeda yang bisa terjadi dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Seperti keadaan kelimpahan, puji Tuhan, tetapi ada masa kelaparan, kekurangan. Dan hal itu sudah menjadi pengalaman Rasul Paulus, sehingga bukan hal rahasia lagi kalau Paulus alami hal yang seperti itu. Demikian juga keadaan ini Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita. Artinya, supaya saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan sanggup dan siap menghadapi segala keadaan.
bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan dan janji-janji Tuhan akan terus digenapi dalam kehidupan kita dalam menghadapi segala keadaan. Karena Tuhan menjamin kemenangan dalam segala keadaan itu. Bahkan lebih daripada seorang pemenang sebagai penggenapan janji Tuhan. Saat ini saya tidak tahu keadaan saudara, namun berjalanlah bersama dengan Tuhan. Undang Tuhan dalam hidup saudara, undang Tuhan dalam keluarga saudara, undang Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara, bahkan dalam sekolah anak-anak kita. Undang untuk Tuhan ada di dalamnya, sehingga menjadi jawaban dan sanggup menolong keadaan-keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kita dapat bersaksi segala keadaan kita mampu mengatasinya, karena kita memiliki kekuatan, karena kita memiliki kuasa, karena perjalanan kita melangkah bersama dengan Tuhan, sumber pertolongan itu. Haleluya, haleluya. Undang Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu ya Bapa, kami melangkah dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mempersilahkan untuk Tante Marice, hamba Tuhan dari Pumpang, untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Sampai pada saat detik ini Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kami untuk ibadah kepada Engkau, masih diberi kesempatan bernafas Tuhan. Amin. Semuanya adalah berkat anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih kalau Kau sudah menguasai
Yesus. Kami tetap setia di dalam memimpin kepada Amin. setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yesus. Bersyukur atas anugerah dan kemurahan yang Kau limpahkan di dalam Glory, glory. yang Kau limpahkan dari hari ke hari sampai pada saat detik ini. Biarpun di dalam akhir-akhir ini Tuhan, dunia makin hari makin penuh dengan masalah pencobaan. Yes. Menimpa di dalam kehidupan negara kami Tuhan. Yes. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami diisi oleh firman-Mu. Amin. Melalui Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat Yesus. ini boleh menguatkan kami. Amin. Dan kesabaran kepada kami di dalam memilih kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami. Ya, Yang selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Amin. Engkau selalu mendukung kami, memberikan kekuatan, kemampuan kami di dalam menghadapi semuanya itu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan Amin. kami. Amin. Sanggup menolong kami. Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Engkau sanggup memberikan kekuatan di dalam iman kami. Yes. Engkau menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami hidup sendirian di dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Engkau Amin. selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak Tuhan merasa kekurangan. Amin. Sebab Engkau sudah mencukupkan Amin. keperluan kami Tuhan. Biarpun dunia ini Tuhan banyak sekali masalah. Haleluya. Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami dimanapun kami. Yes. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sedang bilang. Yes. Kau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih. Amin, amin. Supaya pelayanan yang membawa berkat menjadi berkat. Amin. Berkat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau memberkati juga jemaat di tempat ini untuk tetap setia memilih kepada Engkau. Haleluya. Dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami sebentar tidak pulang dengan hati yang kosong. Amin. Tapi kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Engkau, menguatkan iman kami, untuk membawa kami tetap memandang kepada Engkau, maju di dalam Yes. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, doa kami yang penuh kelemahan dan kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Ibu Nini. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga boleh memberikan petunjuk dalam kehidupan kami untuk kami dapat melakukan, dapat menghadapi hari-hari yang tidak mampu. Sungguh tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh memberikan dengan rasa syukur, rasa sukacita, karena apa yang kami punya semua daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Tuhan, saudara, pagi hari ini semua kursi terisi, puji Tuhan, dan tidak ada yang batal, ini itu tidak ada, puji Tuhan. Nah, nanti sore tetap ada ibadah seperti biasa jam 5 dan tetap seperti ini, dan kursi juga sudah full yang sore. Saudara yang tidak kebagian, yang punya orang tua di rumah bisa mengikuti ibadah online. Tapi adanya online ini jam 5, saudara, ya, jam 5, karena habis ini harus diedit dulu dan lain sebagainya, dan baru selesai agak sore. Jadi jam 5 ibadah tatap muka kedua di sini, dan ibadah online jam 5 ada di grup. Ya, puji Tuhan, itu saja saya rasa pengumuman. Untuk minggu depan besok, WL pagi Ibu Rudeni, yang sore Bapak Adi untuk minggu depan besok. Pagi hari ini ada Ibu Marije. Saudara, saya tidak tahu kalau Ibu Marije ini, Ibu tolong berdiri Bu, karena belum pernah ke sini. Ya, nah itu saudara, itu adalah Ibu Pendeta Marije Koyo, ya. Tempat pelayanannya sedekat desa dengan orang tua saya, saudara, di desa Pelumpang. Orang tua saya di Rengel, Tuban, Bojonegoro, itu sekitar situ, saudara, ya. Berdekatan desanya, saudara. Saya tidak tahu kalau pagi hari ini mau ikut bersama dengan kami, tahu gitu disuruh khotbah, tante, ya. Nggak tahu kalau mau datang pagi hari ini, ya. Ini adalah mamanya dari Ibu Foni, ya. Saya kira Ibu Foni itu kemarin ngomong daftar 2, ya. Yang satu bukan namanya, bukan Marije, saya tahunya Marije, saudara, tapi dia bilang Ibu Maria. Saya tanya sama suami, siapa Maria? Bu Morotuone. Saya tuh bilang gitu, saudara, tahu. Saya juga nggak tanya Maria itu siapa. Saya tahunya hanya Marije, saudara, mamanya itu Marije Koyo, gitu tahu saya, ya. Tahu gitu tante membagikan firman Tuhan pagi hari ini buat kami, tapi tidak apa, kita semua sudah dikuatkan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ada teman lain? Tidak ada, ya? Tidak ada. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa yang sudah memberikan kami kesempatan, kemenangan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau bersama dengan umat-Mu di tempat ini, dan kami yakin, kami percaya lewat ibadah yang sudah kami selesaikan pada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami, dan kami terima berkat-berkat yang daripada Engkau. Lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, pujian kami naik pakai dupa yang harum, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah
firman itu tetap ada dalam hati kami, menghidupi, supaya kami boleh dihidupi oleh firman Tuhan yang hidup itu, untuk kami melangkah dari hari ke hari, lewat setiap persoalan, lewat setiap pergumulan, kami boleh tetap hidup, karena firman Allah hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, apapun bentuk persembahan kami, semuanya memberkati kami Bapa. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Nini yang sudah melayani dalam pujian, yang memegang LCD, memainkan alat musik, membawa persembahan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Amat lebih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan tambahkan urapan yang daripada Engkau, hikmat yang daripadamu untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Allah yang sama ada atas kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan sudah tolong ibadah kami pagi hari ini. Sore nanti Tuhan juga tolong beri kemenangan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu untuk juga datang dalam ibadah tatap muka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan membalas kembali berlipat-lipat kali ganda. Langit akan dibuka, berkat Tuhan akan dicurahkan di atas setiap pekerjaan, usaha rumah tangga. Anak-anak-Mu yang takut dan taat akan Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, pemerintah kami ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang Tuhan pejabat-pejabat negara ini, biarlah mereka semua boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan rasa takut akan Engkau, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga menolong Tuhan, sampai dengan kecamatan Krian, di desa Keraton, di perumahan Keraton Superblok, di mana ada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela senantiasa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir. Tuhan melindungi kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami dari segala macam virus, dari segala macam bakteri, dari segala macam sakit penyakit. Tuhan jauhkan, hindarkan, melainkan bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bagi permohonan doa dari Ibu Sukiran. Kalau tepat hari ini Ibu Sukiran berulang tahun, Tuhan, kalau Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun untuk Ibu Sukiran, biarlah Tuhan akan pelihara tahun-tahun selanjutnya untuk Ibu Sukiran tetap ada di dalam Tuhan. Walaupun saat ini dia tinggal sendiri, tetapi biarlah imannya boleh tetap berpaut kepada Engkau, boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, jauh maupun dekat berkendaraan. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami, Tuhan melindungi dalam perjalanan kami, tutup kami dengan kuat kuasa-Mu, penyertaan perlindungan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, dengan iman kita terima berkat Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak dalam Yesus Kristus, serta penghiburan, sukacita, kekuatan, kesanggupan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini, besok, dan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.